warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi. Selamat pagi Bapak Sugeng Prawo. Yang kami hormati Direktur Utama Jawa Pos Standar Semarang, Bapak Baihaki. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga yang kami hormati akademisi Undip sekaligus pegiat Pancasila, Dr. Indrianto SH MHum. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Dan tentunya seluruh tamu undangan yang telah hadir Bapak Ibu dan tentu saja pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada. Selamat datang di Hotel Nurman Semarang dalam acara Dialog Kebangsaan dengan tema Membumikan Pancasila melalui Kampung Pancasila di Kota Semarang. Dan kini terlebih dulu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah upaya nyata begitu ya untuk membumikan Pancasila yang tentunya cukup efektif untuk semakin menumbuhkan kerukunan antar masyarakat dengan tentunya menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah kemudian kita tentunya bertanya ya, lalu apa sebenarnya tujuan dari pembentukan Kampung Pancasila di Kota Semarang ini? Kemudian ada program dan juga kegiatan apa saja sih di Kampung Pancasila, serta apakah Kampung Pancasila ini sejauh ini cukup efektif untuk bisa meredam gesekan yang terjadi di masyarakat? Kita akan temukan jawabannya. Untuk itu saya akan undang dengan hormat pembicara utama kita hari ini, Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi. Monggo Bapak, silakan bergabung dengan saya di atas panggung Bapak. Wah, baik. Tapi sebelumnya saya pengen ngucapin selamat juga nih Pak, PSIS Pak. Menang ya Pak ya. Semoga nanti perempat final. Besok minggu main lagi. Silakan duduk Bapak, monggo. Dan setelah itu saya juga ingin mengundang akademisi Undip. Beliau ini juga sekaligus pegiat Pancasila, Dr. Indrianto SH MHum. Monggo Bapak bisa bergabung dengan kami. Beliau ini adalah dosen Bapak Ibu ya di Fakultas Ilmu Budaya Undip, dan jabatan beliau di Undip serta organisasi yang diikuti ini sebenarnya sangat banyak, kayaknya kurang dari
butuh waktu lebih dari 2 hari ya untuk bisa menjabarkannya. Dan tidak hanya ada beliau berdua saja, namun juga ada satu narasumber lagi yang sebenarnya kurang lengkap nih kalau kita tidak hadirkan ya dari unsur pers. Telah hadir Bapak Baihaqi, silakan Bapak untuk bisa bergabung juga bersama kita. Pak Baihaqi ini selain menjabat sebagai Direktur Jawa Pos Radar Semarang, ternyata beliau juga menjabat sebagai Direktur Jawa Pos Radar Kudus. Terus satu lagi nih, jabatan beliau adalah Wakil Direktur Jawa Pos Radar. Boleh berikan tepuk tangan untuk tiga narasumber kita. Wow, ini sebuah kebanggaan tersendiri juga ya untuk saya bisa berada di tengah narasumber-narasumber yang luar biasa hebat ini ya. Dan pemirsa, inilah dialog kebangsaan membumikan Pancasila melalui Kampung Pancasila di Kota Semarang. Nah, sebelum kita mulai dialog kita hari ini, terlebih dulu kita akan simak bersama video profil seputar Kampung Pancasila berikut ini. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Hendrar Prihadi SEMM, Kota Semarang berhasil meraih predikat sebagai kota terbaik berdasarkan penilaian tim independen dan Bappenas. Kota Semarang dinilai mampu menjaga capaian indikator makro yang salah satunya kondisivitas masyarakatnya. Konsep bergerak bersama yang digagas sang wali kota terbukti mampu menggerakkan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan Kota Semarang yang kondusif dan bertoleransi tinggi. Salah satunya melalui pembentukan entitas Kampung Pancasila. Wali Kota Hendrar Prihadi selalu menekankan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai pokok yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Pancasila mesti dijadikan sebagai pedoman, aturan, dan perbuatan warga Kota Semarang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila wajib dilakukan pada berbagai lingkungan. Untuk itu, semua elemen wajib membumikan Pancasila. Di Kota Semarang, salah satu upaya untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menciptakan entitas Kampung Pancasila. Kampung-kampung Pancasila kini sudah terbentuk di 16 kecamatan. Tujuannya sebagai upaya menumbuhkan sikap dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di hati setiap masyarakat Kota Semarang. Wali Kota Hendrar Prihadi berkeinginan agar Kampung Pancasila berperan sebagai vaksin untuk menangkal radikalisme. Kampung Pancasila dibentuk untuk semakin menumbuhkan kerukunan antar masyarakat, menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta tujuan mulia lainnya. Berikan tepuk tangan. Itu dia tadi Kampung Pancasila, dan dari video tadi terlihat masyarakat Kota Semarang ternyata antusias sekali ya Pak ya dengan keberadaan Kampung Pancasila ini. Tapi tentunya ini jadi pertanyaan juga untuk kita semua nih seputar Kampung Pancasila sebelum kita bahas lebih dalam ya. Sebenarnya apa sih konsep dari Kampung Pancasila di Kota Semarang ini, kemudian juga apa yang melatar belakangi kemudian diadakan Kampung Pancasila ini, dan tujuan besarnya apa nih Pak Hedi? Monggo bisa dijelaskan. Oke, terima kasih para hadirin, para tokoh yang rawuh di sini, para pemirsa Jawa Pos TV, dan tentu saja senior-senior saya, para narasumber, Mas Baihaqi dan Mas Indrianto. Ada dua sebenarnya, kenapa hari ini Semarang sangat serius berbicara tentang Kampung Pancasila. Yang pertama adalah sebuah potret sejarah bangsa yang kemudian harus kita uri-uri karena siklus kehidupan ini kan silih berganti. Jadi dulu pernah saya jadi anak SD, anak SMP, anak SMA, di situ sudah jelas ada pendidikan moral Pancasila dan seterusnya. Tapi adik-adik kita hari ini kalau nggak diingatkan, dia lupa bahwa dia tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, kita pengen merefresh lagi, merimain lagi kepada anak-anak bangsa ini bahwa sejarah bangsa kita ini punya sebuah dasar negara yang luar biasa, yang namanya Pancasila, yang mampu mematahkan semua aspek-aspek yang terkait perbedaan ini menjadi sebuah perpecahan, disatukan dalam bingkai negara kita dengan dasar Pancasila ini.
Nah ini harus kita ingatkan terus, terutama kepada adik-adik kita. Kita miris ya waktu pengalaman dalam beberapa waktu kemarin. Satu yang saya ingat persis adalah Pilpres. Pilpres 2019. Kita ini terbukakan mata kita bahwa ternyata persoalan perbedaan ini diungkit lagi di dalam kampanye Pilpres. Hanya untuk mengejar kekuasaan. Tiba-tiba di Pilpres itu sangat jelas perbedaan-perbedaan yang dikemas dalam bingkai kampanye. Kamu bukan saudaraku, kok iso? Kita kan saudara sebangsa setanah air, enggak, agamamu beda. Loh Masya Allah. Ada lagi ngomong, kamu juga bukan sedulurku, kok iso? Lah matamu sipit, mataku belok, kan gitu. Kamu bukan saudaraku, kenapa? Warna kulit kita beda. Lah yang ini tuh mestinya sudah tuntas, jauh sebelum Indonesia merdeka. Maka kemudian pendiri bangsa kita, meskipun kalau saya keliru dikoreksi ya Mas In, meskipun waktu itu di dalam BPUPKI itu mayoritas Islam pengurusnya, tapi tidak kemudian dideklarasikan Indonesia sebagai negara agama Islam, enggak. Karena para pemimpin kita waktu itu sudah sangat bijak mengetahui bahwa di Indonesia ya terdiri dari berbagai macam budaya. Ada kemudian berbagai macam kelompok, Jong Java, Jong Celebes, Jong Sunda, wah macam-macam. Dan juga ada beberapa macam agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha waktu itu. Maka kesepakatannya Indonesia merdeka, kemudian perbedaannya adalah sebagai kekuatan bangsa kita, lambangnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dasarnya Pancasila, titik. Kemudian kita mulai mengelola pembangunan. Tapi apa yang terjadi? Kemarin kita tahu Pilpres itu terbuka lagi. Yang berikutnya kita tahu beberapa kemudian melakukan survei kepada anak muda. Saya nggak usah menyebut survei dari mana, tapi survei ini pernah dipaparkan di saya dari salah satu ormas Islam. Di situ disebutkan bahwa anak muda kita hari ini 30% di tahun 2018. 30% sudah mengatakan Pancasila tidak relevan lagi sebagai dasar negara. Loh, kok kayak gitu ya? Mestinya enggak usah mendiskusikan itu, kita manut aja sama pemimpin bangsa kita. Yang kita diskusikan hari ini adalah justru merajut perbedaan jadi sebuah kekuatan untuk pembangunan Indonesia. Nah, yang kedua, kita diingatkan lagi sama Pak Dandim, ada enggak perwakilan Kodim? Jadi BPIP pada saat pertemuan dengan Kasat kemudian mendeklarasikan bahwa Pancasila ini harus dibumikan kembali. Kemudian Kasat buat surat keputusan, turun ke Pangdam, turun ke Kodim, saya diingatkan tuh, ya Mas Robani ya, Mas Dandim waktu itu sangat aktif untuk kemudian membentuk Kampung Pancasila di setiap wilayah Kota Semarang. Hari ini ada 16. Nah dengan dua hal tersebut, akhirnya kita berhasil membentuk 16 Kampung Pancasila, semangatnya sebenarnya adalah satu. Bahwa Bung Karno mengatakan dari 5 sila itu kalau diringkas menjadi 3, diringkas lagi menjadi 1, kata kuncinya adalah gotong royong. Jadi semangat membentuk Kampung Pancasila ini adalah kita membangun gotong royong kembali masyarakat untuk membuat Semarang semakin hebat. Itu Mbak Nina. Luar biasa. Baik, tujuannya ini sangat besar dan sangat mulia sekali tentunya ya untuk keberlangsungan negara Republik Indonesia. Mengingatkan kita. Kembali. Mengingatkan kembali. Nah itu dia khususnya untuk generasi muda nih ya. Di sini banyak anak muda Pak, langsung aja nggak apa-apa Pak. Banyak anak muda juga yang turut hadir juga di sini ya. Nah itu berarti Kampung Pancasila diadakan per kecamatan ya Bapak ya? Hari ini perwakilannya masih per kecamatan, tapi saya rasa semakin waktu semakin bulan ini kita akan tambah terus kampung-kampung Pancasila di setiap sudut kota Semarang. Baik, semoga bisa nantinya ya. Nah apakah memang ada kriteria khusus untuk sebuah kampung ini kemudian ditetapkan sebagai kampung Pancasila Pak? Yang hari ini sudah terbentuk adalah kampung-kampung yang memang sudah sejak lama mereka merintis tentang namanya kebersamaan dan gotong royong. Mas Robani ini di wilayah Genuk, dulu namanya kampung apa Mas? Kampung Demokrasi Pancasila. Kita kukuhkan, sudah mereka sudah existing berapa tahun yang lalu ya Mas ya? 2019 kita kukuhkan sebagai Kampung Pancasila. Ada juga di daerah Pedurungan itu yang kita kukuhkan sebagai Kampung Pancasila karena di situ wah luar biasa. Ada puranya, ada gerejanya, kemudian ada masjidnya, musolanya, tapi
pada saat mereka melakukan ibadah juga asik-asik saja, happy-happy saja. Jadi saling bantu. Nah itu kemudian kita kukuhkan. Kemarin terakhir saya juga cek salah satu yang di mana itu ya, barusan tuh 2 hari yang lalu. Itu juga begitu. Di Pudak Payung, udah hari Minggu yang lalu. Di situ juga ada sanggarnya, jadi ada kepercayaannya, kemudian ada masjid, gerejanya 2, masjidnya ada 3, kemudian masyarakatnya tampil beraneka ragam, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, dari macam-macam, dan mereka hidup berdampingan dengan membangun wilayah mereka. Jadi kita mengingatkan kembali masyarakat yang begitu itu enggak usah dipersoalkan. Mari kita kemudian kita kompak, kita semangat dengan dasar Pancasila sebagai landasan kita untuk bisa berbuat lebih baik. Baik. Nah kemudian ini kan sudah ada di 16 kecamatan sejauh ini ya Bapak, Kampung Pancasila. Nah sejauh ini Kampung Pancasila ini sejauh mana sih Pak mampu menjadi laboratorium kehidupan bagi masyarakat Semarang yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian mereka nih Pak? Kalau saya bilang tadi semangatnya adalah merefresh, mengingatkan kembali dan menyegarkan kembali pikiran kita yang dulu kayak zaman saya kan sudah sering diingatkan tentang Pancasila, tentang kehidupan kita yang dasarnya adalah Pancasila. Tapi kan kita nggak tahu nih ada adik-adik kecil kita ini. Adik-adik kecil kita ini apakah sedalam itu pemahamannya Pancasila? Generasi-generasi muda kita yang adik-adik mahasiswa ini apakah masih mengingat sejarah perjuangan bangsa? Maka itu harus diingatkan kembali. Maka potret yang paling jelas adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di situ satu kampung sudah dideklarasikan sebagai kampung Pancasila, ya insya Allah nggak ada gelutan lagi menggoro-goro beda agama. Insya Allah di kampungnya Mas Robani itu pasti juga nggak ada yang ibu-ibu padu mau mergogoro-goro warna kulitnya beda, enggak. Justru mereka saling kita kuatkan. Nek perlu wis ora usah ngrasani tanggone. Karena kita ini satu dengan yang lain ini sama dengan berbagai perbedaan yang kita miliki. Kalau dengan tetangga ini kita saling kompak, wah enak toh Mbak Nina. Pas lagi nyambel, berambange kurang, ora perlu telepon sedulure dhewe sing ngato. Tapi moro ning tanggane dhewe ya. Aku mbok nyilek sik berambange 3 siung, sesuk tak ganti 4 siung. Wah kan gitu malah badi tanggane. Jadi yang begitu kan menarik, kehidupan yang dulu pernah saya alami, mungkin teman-teman juga alami pada saat kita ada dalam wilayah kampung-kampung yang sangat sejuk dan harmonis. Baik, luar biasa nih ya. Nah tapi saya juga pengen nanya nih Pak, untuk strategi begitu ya, apakah ada strategi atau mungkin program-program untuk memastikan bahwa Kampung Pancasila ini akan terus ada ke depannya, tidak hanya ketika seremonial semuanya ada Kampung Pancasila, nanti ke depannya begitu ya. Jadi ada tidak program atau strategi biar nanti sampai kapanpun Kampung Pancasila ini akan tetap eksis? Maka yang paling penting harus ada yang hukumnya. Nah, maka ini saya diingetin sama Mbak Nina nih. Mungkin setelah perwal ini kita harus perkuat dengan perda untuk pembuatan Kampung Pancasila dan melestarikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat Kota Semarang. Dan yang paling penting adalah Kampung Pancasila yang baru saja dideklarasikan ini harus ada manfaatnya untuk masyarakat. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak mungkin di tempatnya Pak Robani ini bertahan sampai berapa tahun, 3 tahun. Harus ada sisi kemanfaatannya. Nah ini yang kami ingin sampaikan pada seluruh masyarakat, maka kita harus bersepakat seremoni-seremoni ini nggak perlu kita lakukan, yang penting action di lapangan, manfaat untuk masyarakat, pasti program itu akan bisa lestari dan abadi. Baik, kalau begitu siapa nih Pak yang harus turut untuk melestarikan keberadaan Kampung Pancasila ini ke depan? Yang paling utama pertama Mbak Nina, karena Mbak Nina yang menanyakan. Gitu. Mbak Nina, siap, ya kan gitu. Kalau Mbak Nina sudah siap, saya rasa yang semua di sini harus siap. Karena kita tinggal, lahir, besar, sekolah, kerja di Indonesia, ya kita harus ikutin aturan dan regulasinya negara Indonesia. Baik, tapi kalau sejauh ini sendiri ada kendala nggak sih Pak untuk mendirikan kampung-kampung Pancasila ini di Kota Semarang? Kendalanya belum ada ya. Semoga tidak ya Pak? Ya, tapi ya biasanya biasa, kalau pas perlu seremoni kan perlu konsumsi, perlu apa, jadi kendala-kendalanya begitu ya aja. Ini cuma antri aja untuk
Gitu ya? Mendeklarasikan kampung-kampung yang lain ini. Oke, kalau konsumsi mungkin bisa nih Pak. UMKM Kota Semarang kan banyak banget ya. Gotong royong lagi, ya Nah kan itu ya. tadi sistem gotong royongnya juga ya. Nah kemudian apa sih yang jadi harapan terbesar nih Pak Hendy sebagai Wali Kota Semarang terhadap masyarakat Kota Semarang terkait dengan Kampung Pancasila ini Pak? Sebenarnya tuh narasumbernya 3 kok, yang ditanya saya terus ya. Ini Mbak Nina nggak adil nih ya kan. Ini soalnya saya banyak keponya nih ke Pak Hendy nih Pak nih. Daripada nanti saya lupa nih Pak mau nanya apa. Ya, Gimana, Pak Hendy? harapannya apa? Ya harapannya tentu saja kita pengen Semarang ini menjadi miniaturnya Indonesia. Bahwa dengan perbedaan yang beraneka ragam tapi warganya tetap kondusif, tetap guyup, tetap kompak. Hanya saya meyakini ternyata kondusivitas itu sifatnya tidak statis, sangat dinamis. Maka perlu dipelihara. Siapa yang melihara? Ya kita semuanya. Apa yang terjadi kalau kita tidak pelihara? Meledak. Mong goro-goro UMK, gelutan, tawuran, kotane dadi rusak semua itu bisa. Mong goro-goro persoalan antar kampung karena anak mudanya tidak bisa saling menghargai, gelutan kampungnya obong-obongan, ya bisa. Masa Pak Hendy, beberapa daerah kita kalau lihat di TV-TV itu. Nah kalau udah begitu kita mundur lagi nanti. Mulai lagi menciptakan kondusivitas, mulai lagi menganggarkan pembangunan. Jadi ibarat balapan, harusnya tinggal finish, kita mundur lagi ke belakang. Saya tidak menginginkan begitu. Saya kepingin semuanya kemudian dengan kemampuan masing-masing, kita saling menghormati, tenggang rasa, situasinya kondusif, pemerintah anggarkan APBD, pengusaha menganggarkan CSR, warga kampung gotong royong saisa-isone. Wah, lompatannya akan cepat sekali untuk Semarang semakin hebat. Kuncinya guyup semuanya ya Pak ya, semua pihak ya, baik. Terima kasih banyak nih Pak Hendy. Nah kalau tadi Pak Hendy kan sudah cerita banyak ya tentang Kampung Pancasila, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Hendy? Nah sekarang saya mau nanya juga nih ke warga masyarakat Semarang yang hidup di Kampung Pancasila. Kalau sebelumnya itu kan pernah ada kampung hebat juga, lomba kampung hebat ya. Ini juara satunya ada Pak di sini Pak. Juara 1 kampung hebat kategori Kampung Pancasila. Ada Bapak Hendro, di manakah Bapak Hendro berada? Wah luar biasa. Pak Hendro mohon izin, Pak Hendro mungkin bisa maju ke depan Bapak. Iya, biar kelihatan di kamera Bapak. Oke. Pak Hendro ini juara 1 kampung hebat kategori Kampung Pancasila. Di kampung mana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Hendy, Pak Wali Kota Semarang yang saya hormati, Pak Bayaki, dan juga Pak Indrianto. Kita dari RW 04, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang. Kita pernah mengikuti kegiatan lomba yang diadakan oleh Jawa Pos Radar Semarang di tahun 2017 untuk kategori Kampung Agamis dan Toleran kita juara 1. Terus berikutnya di tahun 2019 untuk kategori Kampung Pancasila kita juga juara 1. Kita sangat bersyukur hari ini kita memiliki pemimpin-pemimpin hebat dan juga kita juga sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena apa? Masyarakat itu ibarat kayu bakar. Nah, pemimpin-pemimpin itu pemantiknya. Jadi begitu pemantiknya jalan, kayu bakar itu bisa menyala-nyala menghangatkan semuanya. Karena saya selalu berpikir bahwa 1000 domba yang dipimpin seekor harimau akan memenangkan melawan 1000 harimau yang dipimpin seekor domba. Karena apa? Pemimpin itu memberi visi kepada rakyatnya. Kita bersyukur Semarang memiliki Pak Hendy yang memiliki visi jelas terhadap pembangunan kota ini, baik fisik maupun mental spiritualnya. Di kita, di Kampung Pancasila RW 04 Mangunharjo, sebenarnya kita bukan kampung yang istimewa dalam kaitan dengan lambang-lambang kepancasilaan, terus
simbol-simbol Pancasila, tapi kita sudah membumikan. Jadi dialog membumikan ini kita sudah menjalankan sedemikian rupa. Karena apa? Sejak perumahan kita di RW 04 itu ada tahun 1986, yang mana notabene perumahan itu awal untuk pensiunan para TNI. Jadi bapak-bapak kita itu pejuang negara ini, dan kita generasi penerusnya menjalankan apa yang namanya Pancasila itu yang kecil-kecil saja, Mbak, bapak-bapak, dan juga para hadirin di sini. Rapat RT, rapat RW, PKK, kita ada PAUD, itu semuanya kita sisipkan nilai-nilai Pancasila. Rembuk warga, pemilihan RT, pemilihan RW, demokrasinya kita jalankan. Ya kebetulan memang di kita ada 3 masjid, ada 1 pondok, dan juga ada 1 gereja, itu hanya bonus. Bonus untuk kita semakin mengikat diri dalam keberagaman yang bertoleransi. Di situ kita senantiasa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu ya dengan landasan Pancasila, karena kita sepakat ajaran yang kita lakukan tidak menimbulkan keresahan dan menimbulkan kenyamanan, ajaran itu pasti benar. Pancasila dari semua pasalnya, dari semua nilai-nilainya, itu tidak ada yang kalau kita jalankan itu di hati menjadi resah, bersalah, itu tidak ada. Makanya ajaran itu sudah seperti yang tadi disampaikan Pak Hendi, sudah tidak perlu dipertentangkan lagi sebenarnya. Harus dijalankan sebaik mungkin, tinggal ini memang mengingatkan kembali generasi-generasi kita, adik-adik kita perlu diingatkan terus-menerus. Karena apa? Yang menjadi sebenarnya musuh terbesar kita. Kalau di kita ini, kalau kejahatan kriminal, pencurian, seperti itu hal yang tidak begitu mengkhawatirkan. Tapi kalau sudah terkait dengan keyakinan, beragama, fundamentalis beragama, terus dengan kaitan dengan apa namanya, yang beragama yang merasa benar sendiri, lah itu yang paling penting tokoh-tokoh agamanya itu bisa memberi pemahaman bahwa kita tinggal di bumi Pancasila, bahwa itu sudah harga mati, tidak perlu ditawar-tawar lagi, ya sudah, itu menjadi pilihan hidup. Harus ada semangat Bhinneka Tunggal Ika di sini. Siap, harus punya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tidak hanya itu Bapak, mohon izin saya juga di sini sudah ada yang tadi janjian sama kita juga ya. Mau ngobrol juga katanya nih dari Kecamatan Genuk. Wah, ini tadi yang juga sudah disapa juga ya sama Pak Hendi, ini perwakilan dari pelopor kampung Pancasila di Kota Semarang. Ada Bapak Kiai Robani. Iya, selamat pagi menjelang siang Bapak. Mohon izin Bapak boleh berdiri di sana juga Bapak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma'bad. Yang terhormat Bapak Wali Kota Semarang, yang terhormat seluruh narasumber, yang terhormat seluruh yang hadir yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, langsung saja ya. Tahun 2018 terkait hiruk pikuk Pilpres yang begitu dahsyat di dunia medsos, maka kami waktu itu punya gagasan bagaimana untuk menciptakan suatu brand supaya agak kondusif. Akhirnya kami punya gagasan namanya Kampung Demokrasi Pancasila. Alhamdulillah dengan kebesaran jiwa Pak Wali, hari Jumat tanggal 12 April 2019 diresmikan pertama kali ada Kampung Demokrasi Pancasila se-Indonesia. Tepuk tangan Bapak. Itu yang pertama. Apakah ada apa di situ? Jadi Kampung Demokrasi Pancasila ada di antaranya adalah 60 papan nama permanen. Sudah dikunjungi dari
kemarin Festival HAM nasional dari Bali, dari Kesbangpol Purbalingga, dan yang terakhir kemarin dari Bandung. Dan yang dasar lagi berkat Pak Wali, Pak Dandim dan wakil dari Staf Kasat ingin tahu ada apa itu Kampung Pancasila. Akhirnya sharing dan lain sebagainya, kami diundang di Dandim. Akhirnya beliau Pak Dandim Kota Semarang membranding bersama Pak Wali Kota Semarang untuk membentuk yaitu Kampung Pancasila se-Kota Semarang. Alhamdulillah di Kota Semarang seperti yang diaturkan beliau sudah terbentuk 16 kecamatan di Kota Semarang. Kemarin kami dari Genuk itu mendapat kehormatan sebagai kampung pelopor Pancasila. Jadi kalau intinya begini, kalau membangun fisik seperti Gendung, Gapura, mungkin asosiaris mudah, Pak Wali tanda tangan jadi. Yang susah itu membangun jiwa manusianya. Maka di Kampung Demokrasi Pancasila di Genuk itu setiap hari Selasa itu ada kajian Fadilah Pancasila. Yang isi itu baik dari akademisi, dari kiai, dari tokoh-tokoh ormas lain di luar NU Muhammadiyah, bahkan beliau juga Pak Endri pernah ngisi. Dan yang paling tidak ada di dunia lain itu setiap yang ngisi kajian di Fadilah Pancasila itu mesti ngasih doorpass dan ninggali. Termasuk Pak Endri ninggali amplop bukan ninggali. Nah, dan itu setiap hari ada konsumsi banyak. Itu enggak urunan, enggak dari kami, enggak dari masyarakat. Yang diatur ke Pak Wali tadi identik 100% gotong royong. Jadi ada menu makanan macam-macam. Beliau Pak Hendri yang menyaksikan, ada roti, ada cemilan, ada pisang itu dari masyarakat yang bawa. Nah inilah yang kami ciptakan bagaimana untuk membumikan Pancasila bukan hanya slogan, tapi nyata. Baik kegiatan tadi yang sifatnya gotong royong, baik kegiatan sosial, di sana ada 6 WC yang kami bangun gratis. Ini ada Pak RT-nya, ini ada sekretarisnya. Dan kami juga ada bedah rumah. Kami setiap rumah itu yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah kami menyisihkan 2 juta untuk diantaranya dari tadi narasumber dari masyarakat yang berpartisipasi di Kampung Pancasila. Ini salah satu bagian dari brand yang kami ciptakan di Kampung Pancasila, dan anak-anak kecil di Kampung Pancasila pasti apal dengan lagu-lagu kebangsaan. Ya, seperti contoh ini saja. NKRI, demokrasi. Ya, salah satu. Ya itu. Ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sekarang saya mau ke Pak Baihaqi dulu nih di sini ya, Pak Baihaqi dari Insan Pers tentu saja, karena tadi di sini kan ada juara lomba Kampung Hebat yang memang diselenggarakan, digagas oleh Radar Semarang ya Bapak ya, Kampung Pancasila, Kampung Hebat ya. Nah apa sih Pak yang melatar belakangi Radar Semarang membuat lomba Kampung Hebat ini di tahun 2019 lalu? Gini Mbak Nina, Semarang ini kan majunya luar biasa. Sudah mengejar ketertinggalan dengan Jakarta, mengejar ketinggalan dengan Surabaya. Dari infrastrukturnya berkembang sangat cepat, ekonominya melompat begitu. Semarang ini menjadi nyaman ditinggali gitu. Nah, karena semakin baik seperti itu, maka orang lantas tertarik untuk tinggal di Semarang, tertarik untuk bekerja di Semarang gitu. Saya misalnya, saya ini bukan asli Semarang, tapi saya ini warga Sidoarjo. Sebenarnya saya warga Sidoarjo di Jawa Timur, tetapi sekarang ini kerjanya di Semarang. Nanti akan semakin banyak karena Semarang itu semakin maju, urbanisasi akan semakin banyak yang ke Semarang. Bukan hanya urbanisasi, tapi dari kota yang satu ke kota yang lainnya. Dari Kudus misalnya banyak orang yang kerja di Semarang, tinggalnya di Kudus misalnya. Dari Magelang juga begitu, tinggal di Semarang juga. Nah,
Semarang lantas akan menjadi semakin heterogen. Orangnya macam-macam, tingkat pendidikannya macam-macam, pandangan politiknya macam-macam. Ini bisa di salah satu sisi itu mengkhawatirkan. Dari sisi agama misalnya, mereka yang ada di sini itu kan bukan semuanya orang soleh. Orang soleh pun macam-macam kan Pak. Alirannya macam-macam gitu. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Kita tahu bahwa misalnya ya aliran-aliran radikalisme itu mereka tidak bersembunyi di desa-desa, tetapi justru bersembunyi di kota. Kenapa? Teman-teman yang terpengaruh oleh radikalisme itu cenderung ada di kota. Di kota itu masyarakatnya cuek, masyarakatnya acuh, masyarakatnya individualis. Jadi kalau mau ngapain itu nggak ada yang tahu. Bikin bom juga nggak tahu. Bikin macam kan mengerikan yang seperti ini. Belum lagi ini tahun 2019 itu misalnya ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendi, persoalan politik itu mencuat begitu sehingga mengkotak-kotakkan masyarakat kita. Satu keluarga saja kita harus berantem gitu. Hanya karena perbedaan politik. Padahal perbedaan politik itu ya bukan hanya wajar tapi kan wajib gitu. Karena kalau satu politik saja ya tidak baik gitu. Itu kan tetapi kan jangan sampai terjadi seperti itu. Ini bisa diperparah misalnya kesenjangan tingkat ekonomi, misalnya kesenjangan tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya nilai-nilai penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu memang muncul dari bawah, bottom up. Kegotong royongan, religiusitas, demokrasi dan lain sebagainya kita ambil dari bawah. Kemudian tokoh-tokoh bangsa kita merumuskannya menjadi Pancasila. Nah ini kan di atas. Lantas kita harus turunkan lagi top down. Nah ketika kita turunkan itu kan pasti harus tertanam. Nah kemudian persoalannya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila yang sudah terumus ini di masyarakat yang paling bawah. Nah disitulah kami berpikir bagaimana menanamkan ini di tingkat bawah terutama di perkotaan. Nah muncul ide itu ketika kami menyelenggarakan lomba kampung hebat, maka kampung Pancasila ini kami lombakan. Jadi seluruh kampung yang mengikuti lomba itu di Kota Semarang kita lombakan. Ketemulah juaranya tadi sudah disampaikan adalah Kampung Mangunharjo. Kampung Mangunharjo di situ ada 3 masjid, ya ada 1 pondok pesantren, ada 1 gereja. Kegotong royangannya itu jalan, pos kampling itu digunakan untuk musyawarah warga hidup, gitu. Juga kegiatan-kegiatan kegotong royongan masyarakat di situ misalnya ada tumpengan bersama-sama, ada makan bersama-sama, keguyuban, bersih kampung bersama-sama dan seterusnya. Inilah yang nanti akan menyetarakan kita, masyarakat kita, yang akan menghapus perbedaan-perbedaan kita. Sehingga kampung itu menjadi guyub. Tadi kuncinya Pak Hendi sudah mengatakan ini adalah keguyuban, kerukunan. Itu kalau disimpulkan dalam satu kata Pancasila itu disarikan lagi. Begitulah Mbak Nina kira-kira ya. Baik, luar biasa nih. Mungkin kedepannya mau bikin lomba lagi ya Pak ya? 2022 atau 2023 nanti Pak? Tentu kita lomba kampung hebat ini kan kita lakukan secara rutin. Hanya karena kemarin itu ada pandemi COVID-19 itu kita sempat terhenti, tapi kemudian Kampung Pancasila ini dilanjutkan. Ini hebatnya. Pemkot Semarang sudah menindaklanjuti ini bersama kemarin Kodim setempat gitu, dan juaranya itu hebatnya lagi ini. Juaranya itu adalah kampung-kampung yang telah menjadi juara lomba kampung hebat itu tahun 2019 itu. Artinya ini apa yang sudah kita tanamkan sejak tahun 2019 itu terjaga Mbak Nina sampai sekarang. Dan kalau Pak Hendi tadi mengatakan bahwa sekarang ini sudah ada 16 kampung dan nanti akan dilanjutkan seluruh kampung di Semarang, ini saya kira memang itu
goal kita nanti akan ada di sana. Jadi lomba kampung hebat ini embrio yang kemudian dikembangkan, sudah menjadi 16, nanti dikembangkan lagi menjadi 32, nanti dikembangkan lagi menjadi 64, dan seterusnya. Dan lomba kampung hebat ini akan terus mendorong untuk itu. Luar biasa. Dan sekarang saya mau ke Pak Indrianto juga nih Pak. Sejauh ini Bapak sebagai akademisi nih melihat sebagai seorang pegiat Pancasila juga tentunya, melihat keberadaan kampung Pancasila di Kota Semarang ini seperti apa sih Pak? Iya. Jadi kampung Pancasila itu sangat bagus ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita melihat masyarakat kota, ini kita tadi disampaikan oleh Pak Wali, kita itu kembali mengingatkan. Tapi ini mengingatkan dalam konteks sosial yang lebih besar. Ya, bahwa kita sebagai bangsa yang sangat rawan, sangat rentan terjadinya disintegrasi. Ya, maka Pancasila satu-satunya karena jiwa bangsa kita itu adalah kan Pancasila. Kalau ini tidak diingatkan, kalau tidak disadarkan, kita lupa. Kita menjadi tidak yakin ya kalau Pancasila itu sebenarnya memang itu bisa memberikan solusi pada kita. Kalau ada masalah-masalah, Pancasila itu bisa memberikan kita itu petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu dimulainya dari kampung-kampung Pancasila. Jadi kalau kampung Pancasila itu satu merupakan sel, nanti dia akan berkembang menjadi sel, menjadi besar, dan ketika sudah besar, maka kita otomatis akan kuat Pancasilanya. Bapak dan saudara-saudara, kita itu bangsa Indonesia itu terkenal dengan apa yang disebut kekerabatan. Guyub tadi intinya, gotong royong itu kata yang disampaikan oleh Bung Karno pada masa pergerakan. Ya. Nah, tetapi itu berakhir kira-kira pada abad ke-17. Ketika Portugis datang ke Indonesia, maka kekerabatan yang tadi mendasari kehidupan berbangsa di kampung-kampung itu, baik di Jawa, di Sumatera, di mana-mana, itu mulai terkoyak. Ya, dan itu mulai terkoyak lagi ketika disuntikkan dengan komersialisasi dan kepentingan ekonomi oleh Belanda. Jadi misalnya ya di Sumatera itu, di daerah Jambi, dari sampai ke Palembang, dulu itu hidupnya dengan kekerabatan semuanya. Ya, itu orang akrab itu karena kekerabatan. Raja punya kawulo-kawulo, kawulo-kawulo itu mengabdi karena kekerabatan. Karena guyub, mereka guyub, akrab, tidak ada persoalan, tidak ada peperangan-peperangan. Tapi ketika ada campur tangan yang bersifat komersial, ekonomi, kepentingan kekuasaan, maka kekerabatan itu terkoyak, Pak. Lama menjadi terkoyak. Nah, kita itu terkoyaknya sudah banyak. Makanya ini dikembalikan supaya orang diingatkan kembali bahwa inti kehidupan orang Indonesia itu yang menjadi jiwa, menjadi jati dirinya itu adalah keguyuban, gotong royong. Kemudian variasi-variasinya menjadi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita itu. Sudah, kita itu kadang-kadang tidak memahami, kemudian ya kadang tidak meyakini bahwa Pancasila itu sungguh sangat baik. Pancasila itu menjadi jiwa betul kita. Beratus-ratus tahun sebelum kedatangan bangsa Barat, Pancasila itu sudah ada, Mbak. Keguyuban, gotong royong, kehidupan beragama. Abad ke-9 sampai 11 itu agama Buddha, agama Hindu itu sudah guyub, tidak ada konflik. Buktinya Candi Borobudur itu kan candi Buddha, tapi dibuat dengan menghormati agama Hindu karena stupanya itu ciri agama Hindu. Itu pada abad 9 dan 11, udah ada masalah kita itu. Zaman Mojopahit, zaman Sriwijaya tidak ada persoalan-persoalan ya. Persoalan-persoalan mulai muncul ketika kolonialisme datang. Nah, tantangannya pada waktu itu kolonialisme. Sekarang ini tantangannya ya banyak. Ya globalisasi, kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan sosial politik, orang-orang barat dan seterusnya, kekuasaan kapitalisme dan lain-lain. Nah, itu kalau mengkoyak kita, terus kita mau jadi apa? Oleh karena itu saya sangat mendukung sekali. Dari sisi akademis itu bagus.
Karena itu kekuatan sel. Jadi kalau sel terus menerus menjadi kuat dia, dan ketika kuat maka kita akan menjadi hebat. Sel itu kalau yang sudah rusak mati ya sudah silakan bentuk sel baru lagi. Itu silakan. Kampung-kampung Pancasila dipelopori oleh Semarang ini nanti kalau bisa ini menjadi percontohan, ya, menjadi percontohan. Kenapa kok dimulai dari kampung? Kampung itu inti, ya, dari kehidupan bermasyarakat. Semua orang itu kan dari kampung, pejabat-pejabat itu dari kampung. Kalau awalnya Pak Indi, aku mbiyen gak cilik ngene, aku ngene. Sekarang kan Pak Indi itu berpikir kayak ketika ada nilai-nilai yang ada di kampung itu. Ya pada waktu kita kecil, awake dhewe mbiyen ki dolanan seadanya, seneng mbek tonggo-tonggo begini-begini. Kayak seperti anak-anak sekarang kan misalnya. Ya. Jadi tantangannya mesti nanti oleh kampung-kampung Pancasila itu harus dipetakan kalau dari sisi akademik, ya toh, supaya efektif. Ya, kampung Pancasila itu tidak sekedar seremoni kemudian yuk kampung Pancasila Pak Indi, terus inti-intinya kok jaluk konsumsi lah, repot ya toh. Jangan seperti itu, ini kita serius, kita itu jadi bangsa, kita itu mau jadi bangsa yang kuat apa tidak. Karena kalau Pancasila itu kuat, maka kita mempunyai 3 yang akan kita capai nanti. Yang satu, jati diri kita itu jelas. Nek bangsa punya jati diri, itu berarti bangsa ku iki bener ku sebagai bangsa. Kalau bangsa tidak punya jati diri, bangsa ini. Ini orang datang sini kemari, bangsa Indonesia jangan sampai tidak punya jati diri. Jati dirinya kan Pancasila, satu itu. Yang kedua, itu kita itu kalau Pancasilanya kuat melalui kampung-kampung ini, kita itu menjadi pembeda. Masyarakat itu menjadi pembeda dengan masyarakat lain, terutama di luar Indonesia. Oh beda, orang luar negeri datang ke sini turis dan seterusnya, kampungnya enak, kampungnya apik, akhirnya menjadi contoh ya bahwa ternyata nilai yang paling universal bagus di seluruh dunia ternyata dari Indonesia ya. Dan ketika menjadi yang kedua menjadi pembeda, yang ketiga itu kita menjadi bangsa yang punya eksistensi. Semarang akan bereksistensi, Pak Wali akan bereksistensi, Radar Semarang bereksistensi. Ya kalau mau melaksanakan Pancasila dengan baik, eksistensinya kelihatan. Ya kalau tidak, ya padha wae karo sing liyan-liyane. Golek duwe tok, ya tapi carane entuk-entuk ra ono bedane. Nah, dari sisi akademik ya, itu mudah-mudahan nanti Pak Wali dengan teman-teman Kampung Pancasila ya dipikir sing rodok tenanan gitu ya toh. Ora angger lah, angger ngono rame-rame dipoto dingin. Enggak, jangan seperti itu. Ini jiwa kita kok. Awake dhewe iki istilahnya rekoso, nguri-uri gitu, nirakati ya membuat seperti ini demi masa depan anak cucu kita negara. Jangan sampai besok anak cucu kita itu belajar sejarah NKRI. Samalnya sekarang kita belajar sejarah Majapahit. Majapahit itu hilang. Nah, besok kalau kita belajar sejarah NKRI, NKRI-nya sudah hilang. Apa seperti itu? Kan enggak toh? Iyalah, maka itu sejarah itu penting. Nanti kita bisa ketemu. Saya suka sama Mas Robani, Pak Indri ngisi dosen dan seterusnya. Ya. Tapi ra ono bayarane lho Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Iyalah, ini tugas kita semua karena ini tubuh kita sendiri. Kalau jiwa kita itu terkoyak, ya kita sebagai bangsa ya terkoyak. Kan ini jiwa kita sendiri. Dirawat sendirilah. Ya. Baik. Kita mulai diskusinya ya. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu hadirin yang mau bertanya silakan, boleh angkat tangan. Mungkin dari adik-adik, dari teman-teman mahasiswa yang sudah hadir juga di sini silakan. Ya, silakan Mas, boleh menuju ke depan sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya dari Forum Komunikasi Cendekia Pancasila yang dibentuk oleh Yai Robani. Saya kagum terus terang pada Pak Indi dari saat pertama
memperlihatkan eksistensinya sampai sekarang. Kalau mungkin nanti ada wali kota yang keempat atau kelima bisa dipilih lagi, tapi nggak mungkin ya, mudah-mudahan nanti di gubernurnya ya, amin. Pak Hendi, saya ingin tanya, apakah nantinya Pancasila ini hanya akan jadi simbol-simbol saja, atau akan ditanamkan ke dalam jiwa, raga, bahkan tadi Pak Indri sampai di sel-selnya. Nah, bagaimana langkah Pak Indri ini? Kalau saya lihat ini memang baru euforia saja ya, Pancasila. Nah, langkah Pak Indri bagaimana agar Pancasila ini benar-benar menjadi daging darah bangsa Indonesia, khususnya juga keluarga kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Siapa tadi? Langsung ya, oke. Pak Abi, boleh langsung dijawab. Yeah, Mas Abi dari FKCP. Oke. Pertanyaannya adalah Pancasila ini terus cukup simbol-simbol begini atau sampai menjadi darah daging? Pertanyaan ini mestinya yang jawab kita semua, tidak hanya Pak Hendi. Karena sama seperti yang disampaikan Pak Bayhaqi tadi, ini Pancasila ini lahir dari intisari semua aspek kehidupan, kebudayaan, sosial yang lainnya dari negara kita. Bung Karno pernah menyampaikan begitu, kemudian dideklarasikan Pancasila. Terus caranya gimana? Caranya hari ini kita merefresh kembali, merimain kembali untuk bisa dipahami dan dipelajari oleh generasi-generasi hari ini. Jadi kalau manusia ini kan lebih pada sebuah hal yang sifatnya menurut saya literatur yang saya baca ini pertama visual dulu. Dengan mereka visual, mereka melihat simbol-simbol yang ada di misalnya Kampung Demokrasi Pancasila, anak-anak muda maupun orang tua kemudian mengatakan, loh, kok selalu diingatkan ya tentang Pancasila, kehidupan Pancasila. Lalu mereka akan menangkap ini di dalam sebuah pesan memori mereka. Oh, ternyata kehidupan harus seperti itu, apalagi di negara Indonesia. Tapi dari sebuah pengalaman sejarah saya, yang paling penting saya ingin mengingatkan kepada warga bangsa yang ada di Kota Semarang, bahwa kita ini tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita tinggal di NKRI, maka wajib hukumnya kita mengikuti pola-pola yang berlaku di kebangsaannya NKRI tadi. Apa itu kebangsaannya? Ya mesti mengingat sejarah bangsa, 17 Agustus, kemudian dimerdekakan, muncul Pancasila. Kenapa harus Pancasila? Karena perbedaan ini dirangkai menjadi satu, menjadi kekuatan. Kenapa harus seperti itu? Ya inilah potensi yang memang harus kita kembangkan supaya Indonesia menjadi negara maju. Ikutin aja itu. Karena ini sudah didiskusikan lama oleh pendiri bangsa. Maka tujuan akhir berikutnya kalau kita merefresh dan merimain, tidak hanya orang-orang tua, generasi muda, adik-adik kita menjadikan Pancasila ini akan sebagai darah daging. Setiap kehidupannya mereka akan melakukan sesuai dengan dasar negara. Kalau dulu sifatnya misalnya kepentingan ekonomi, sekarang kembali karena sudah jadi darah daging, ya wes yuk pemilihan ketua RT dimusyawarahkan. Mosok pemilihan ketua RT sampai ono money politik, kan gitu. Berangkat ke tingkat lebih tinggi lagi, pemilihan wali kota, mosok money politik. Kok bar kuwi dikei money politik wali kota, ditinggal loh karo wali kotane. Wes yo musyawarah wae, piye carane, begini-begini. Dan seterusnya dan seterusnya. Dalam semua sendi-sendi kehidupan, akhirnya kita terbiasa seperti itu. Insya Allah kalau yang generasi kita udah pernah diajari cukup banyak Mas ya, zaman dari mulai pendidikan dasar ya, SD, kemudian SMP, SMA. Tapi ini yang penting adalah generasi-generasi yang ada setelah kita ini. Insya Allah tapi dengan semangat yang sama, kemudian dengan simbol-simbol yang kemudian ditunjukkan lewat deklarasi Kampung Pancasila, kemudian dengan contoh-contoh suri teladan dari senior-senior yang hari ini sangat menjiwai semua aspek kehidupan dengan
dasar Pancasila, saya rasa konteks Mas Abi tadi untuk membuat Pancasila sebagai darah daging semua warga negara Indonesia di Semarang ini bisa terwujud. Gitu ya Mas Abi? Yeah. Terima kasih banyak pertanyaan Mas Abi. Masih bisakah untuk pertanyaan berikutnya? Masih bisa ya, baik. Boleh yang mau tanya lagi di belakang? Ya, silahkan maju ke depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Prasetyo dari Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro angkatan 2020. Berkaitan dengan Kampung Pancasila, saya ingin bertanya, keberadaan Kampung Pancasila ini apakah menjadi sesuatu yang dibedakan dengan kampung lain? Seperti yang kita ketahui, di Kota Semarang sendiri ada beberapa kampung yang bervariasi seperti kampung wisata, kampung batik, dan kampung UMKM. Apakah keberadaan Kampung Pancasila ini memiliki perbedaan yang eksklusif? Jika iya, program apa yang disokong pemerintah Kota Semarang untuk memeratakan paham Pancasila tidak hanya di Kampung Pancasila? Tetapi jika tidak, bagaimana cara mengantisipasi ketimpangan sosial yang terjadi apabila terdapat kampung yang lebih eksklusif mengenai Pancasila? Begitu Pak. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup bagus ini ya. Silakan. Mungkin mau dijawab oleh Pak Indianto dulu atau Pak Yakin dulu? Pak Indianto, Terima kasih. Ada yang pertanyaan kedua nanti dijawab Pak Wali. Jadi gini, tadi Pak Wali sudah menjelaskan ya, pertama itu visual. Ya, apakah ini sebagai sebuah visual? Kalau sementara visual enggak apa-apa. Orang itu akan mengenal, kemudian mendalami, memahami, kemudian mendarah daging, itu melalui tahap-tahap. Awake dhewe iki kampung mosok ya tetep kampungnya kampung celurit, kampung kampung gali, kampung apa gitu. Anda mau kalau misalnya kampung kita tercipta seperti itu, ya toh? Oh kayak saka kampung kae, wah memang kampungnya gali lah piye meneh. Lho kowe entuk mantu kok wong kampung kae. Lah kayak gitu itu. Kita kan enggak seperti itu dan itu jangan dibanggakan. Kalau kita ada Kampung Pancasila, jangan Anda dalam tanda petik curiga. Loh ini Pancasila itu siapa lagi kalau tidak kita yang mau memaksa dalam tanda petik untuk dikenalkan, terutama kepada generasi milenial. Ya karena generasi milenial itu banyak mendapatkan asupan pengaruh gitu. Di era global ini semuanya bisa Nah kalau kita tidak punya jati diri, tidak mempunyai sedikit memaksa ya tentang jiwa kita itu harus kita tonjolkan, ya kita nanti kalah. Jadi kalau ada Kampung Pancasila ndak apa-apa, wong apik kok. Kecuali Kampung Pancasila ku nang kono kowe mlebu wedi, mlebu bayar, ya toh. Waktu pendeliki dicurigai. Ya lah kuwi memang ndak kok masuk di kampungnya Pak Robani itu apik-apik wae kok. Ya, baik-baik saja. Ya, tapi kampung itu kan kemudian memberikan pemahaman terutama generasi kecil itu siapa? Kalau ada Kampung Pancasila kan apik, ada kajian Pancasila, mengaji Pancasila. Gitu. Wong Pancasila itu mudah tapi wong ora do ngerti. Sila pertama Gusti Allah ra ono kancane kuwi asline sila satu. Gitu. Ojo kejem-kejem, ojo galak-galak sila kedua. Gitu. Mangan kumpul itu sebenarnya sila ketiga. Ono rembug yo dirembug to sila keempat. Mukti siji mukti kabeh sila kelima. Tapi wong ora do ngerti, generasi muda ndak tahu. Ya, baik itu Pancasila sehari-hari. Ya. Dan itu ada sudah beratus-ratus tahun. Gitu. Nah, sekarang ini mulai terjadi degradasi, terkikis. Nanti kalau lama-lama hilang, terus gimana? Ya bisa nggak Pak? Bisa jati diri kita. Banyak bangsa yang jati dirinya hilang. Ya, tidak punya jati diri lagi. Dan kita tidak ingin seperti itu. Tapi kalau ini nanti berhasil bagaimana? Kita akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang bermartabat. Kalau Pancasila itu benar-benar ada di jiwa kita. Itu pasti.
Cuman kita sekarang pandai nggak berhadapan dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu Kampung Pancasila itu sekarang harus memetakan program-program, ini tantangannya apa, ini yang harus dianu apa, ini memberikan penjelasan tentang apa ya, berdasarkan keadaan yang sekarang berlangsung gitu. Nah, ini kalau bukan apa itu bukan memuji-muji ya. Ini sesuatu yang baik loh untuk Kampung Pancasila itu, ya. Didahului sik, ya, didisi isik ono Kampung Pancasila di Semarang itu. Nanti kalau semua sudah menjadi kota Pancasila, kita tunjukkan Semarang itu kota tujuan orang kalau mau ingin hidup aman, ya neng Semarang. Nek pengen hidup sejahtera, neng Semarang. Nek pengen hidup selamat dunia akhirat, neng Semarang. Loh kan gitu. Loh iya kita mengimpikan toh. Kita itu hidup itu kan bukan, ini kan sementara, destinasi kita kan di akhirat. Kan gitu. Tapi coba bayangkan kalau ada kota yang seperti ini. Nah, kota-kota itu dibentuk berdasarkan kesadaran, kejiwaan kita itu. Ya, dan Semarang itu kotanya menarik ya kalau saya bilang. Semarang itu kotanya dulu mertanggung secara historis itu Pak. Semarang itu diapit sama Batavia sama Surabaya. Kapal naik suku Pasifik mandeken dengan Surabaya. Naik suku sana mandeken dengan Jakarta. Semarang rantok apa-apa sing teko ya kapal cilik-cilik kok Banjarmasin ngono-ngono kuwi. Tapi kita itu aman kok kota. Dan tokoh-tokoh besar, organisasi-organisasi besar itu dari Semarang munculnya. Karena di Semarang itu hawanya enak. Hawa berekonomi, berpolitik, bersosial itu enak. Tidak berani orangnya, tapi tidak terus konflik-konflik terus gitu, tidak ya. Dan ini dimulai dari kampung-kampung ini nanti akan menjadi kota yang baik. Harapannya seperti itu. Nah, itu kan untuk anak-anak kita, anak cucu kita. Sesuk aja nganti kowe arep ning dene Semarang. Walah, Semarang ki kota mabuk-mabukan. Wah, ya repot. Enggak, jangan seperti itu. Ya, kita harus semangat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, monggo Pak Wahaki menambahkan. Pertanyaannya menarik, Mas. Jadi kalau kita masuk ke kampung ya memang sama seperti kampung-kampung yang lain gitu. Tetapi ada penonjolan-penonjolan. Misalnya dari sisi kehidupan keagamaannya misalnya. Di kampung hebat yang sudah memenangkan kampung Pancasila itu, umat Kristiani membantu umat Muslim manakala ada kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Sebaliknya umat Muslim itu membantu umat Kristiani ketika ada kegiatan-kegiatan di gereja. Itu dari masing-masing kampung dengan kampung lain kan berbeda. Begitu juga misalnya tingkat ekonominya misalnya. Ada kalau di lomba kampung hebat misalnya ada kategori kampung tematik misalnya. Ada kampung yang menonjolkan misalnya UMKM misalnya, ada kampung batik dan lain sebagainya. Ini kampung Pancasila ini kita upayakan secara integral yang menanamkan seluruh nilai-nilai Pancasila di kampung itu. Sehingga bukan hanya yang menonjol itu tingkat keagamaannya, yang menonjol bukan hanya keguyubannya, yang menonjol bukan hanya musyawarahnya, yang menonjol bukan hanya keamanannya, yang menonjol bukan hanya ekonominya itu, tapi ada semuanya sehingga ini menjadi satu kesatuan itu. Karena memang tujuan kita ini kan membentuk manusia seutuhnya. Pancasila itu kan membentuk manusia seutuhnya. Nah kalau misalnya agamanya tinggi tapi tidak didukung juga oleh pembangunan Pak Hendi, pembangunan ekonomi nanti ya, nah ini keseluruhannya. Nah kampung Pancasila ini merupakan prototipe untuk itu. Tapi kalau secara fisik sampean masuk ke kampung itu ya sama saja. Tapi kalau kita melihat misalnya ada pos kampling. Kalau kita melihat ke sana ya ada pos kamplingnya saja, tetapi apakah pos kampling ini digunakan, misalnya digunakan untuk ronda, digunakan untuk musyawarah dan lain sebagainya. Itu tadi kan nggak begitu kelihatan kalau kita masuk ke sana. Tapi itu semuanya ada. Maka di lomba kampung hebat atau lomba kampung Pancasila itu semuanya itu dinilai. Itu. Jadi memang ada penonjolan.
Secara eksklusif tentu saja tidak ada, oh ini kampung Pancasila ini. Tidak memperlihatkan seperti itu, karena kita akan memperlihatkan ya kota Semarang itu ya secara keseluruhan kota Semarang. Tetapi kelak adalah kota Semarang yang tertanam nilai-nilai Pancasila yang itu akan dimulai dari kampung-kampung itu. Nah ini bottom up. Kalau semuanya kampung kecil-kecil, bahkan ini bukan hanya dimulai dari kampung, tetapi dari keluarga masing-masing. Keluarga masing-masing. Ada keluarga itu yang agamanya itu berbeda-beda, tapi bagaimana supaya dalam satu keluarga yang agamanya berbeda itu ya tidak saling berantem. Banyak keluarga yang aliran politiknya berbeda, tapi ya jangan sampai ini menjadi berantem yang kemudian nanti akan membesar di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, di Kota Madia gitu. Ini yang kita maksudkan. Jadi itulah profilnya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Haki dan akan dilengkapi juga tentunya. Ya, yang nomor 2 terutama tadi. Apa sih yang membedakan sama kampung yang lain, Pak? Nanti akan muncul kampung eksklusif. Enggak. Mungkin yang disampaikan Mas Pras itu misalnya dengan kampung tematik gitu. Ya konteksnya berbeda. Kalau kampung tematik itu kita buat sebagai sebuah gerakan untuk mengangkat ekonomi lokal, dandani kampung supaya apik, kemudian wisatawan datang. Maka di situ gotong royongnya muncul, APBD 200 juta, swadaya masyarakat, pengusaha dan lain-lain. Di kampung tematik itu sebenarnya juga pasti sudah muncul sebuah hal yang namanya rembukan, gotong royong yang merumuskan kampung Pancasila meskipun belum dideklar. Kok bisa Pak Endi? Iya, APBD 200 juta, jalan harus bagus, saluran harus bagus, kemudian estetika kampung muncul, ekonomi lokal muncul. Kadang-kadang pada saat kita resmikan, itu dari 200 juta itu begitu diresmikan nilainya habisnya 500 juta. Loh yang 300 dari mana? Ternyata ada dari pengusaha, ada dari masyarakat keluar suguhan, itu dihitung juga tenaga dan lain-lain. Yang fenomenal ya Kampung Pelangi waktu itu, 200 juta begitu diresmikan, dihitung tuh untuk ngecat semua tuh habisnya 2, sekian miliar. Wah swadaya atau gotong royongnya luar biasa. Nah kalau yang di Kampung Pancasila, konteksnya adalah membumikan Pancasila, yang mestinya seluruh warga bangsa, tapi di Semarang ini sudah melakukan hal seperti itu, wajib melakukan seperti itu. Kita bangkitkan lagi, kita refresh lagi, kita remind lagi supaya nanti berlaku untuk sebuah gerakan kepada masyarakat yang lain. Gitu ya Mas Pras. Kalau perubahannya harus berubah lah. Misalnya tadi Mas In tadi cerita Kampung Gali, ya bariku ya aja di Kampung Gali, minimal di Kampung Haji. Wah kan gitu. Pokoknya harus ada dulu ya, Pak, ada perubahan. Harus ada perubahan lah. Baik, terima kasih banyak ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 3 narasumber kita. Hebat sekali ya hari ini. Nah ini ternyata waktunya kita sudah hampir habis, tapi saya ingin memberikan kesempatan dulu untuk masing-masing narasumber memberikan closing statement. Singkat saja Bapak-Bapak, dimulai dari Pak Hendi sebagai Wali Kota Semarang, silakan Bapak. Ya buat seluruh hadirin yang di sini, pemirsa juga Jawa Post TV dan seluruh warga bangsa, mari kita kemudian selalu melakukan setiap aspek kehidupan kita yang berasaskan dengan Pancasila. Karena kita sebagai warga bangsa Indonesia. Enggak rumit kok, bahwa ternyata Pancasila ini memang teruji dalam setiap momentum sejarah yang punya potensi ke arah ke arah Indonesia ini bisa rontok atau buyar, tapi Pancasila tetap eksis. Jadi saya rasa ini harus terus kita perkuat, supaya di suatu saat nanti anak cucu kita tetap tinggal di negara Indonesia, bukan malah mendiskusikan dulu pernah ada negara Indonesia. Itu pesan saya. Berikan tepuk tangan luar biasa, terima kasih. Selanjutnya Pak Indrianto silakan. Terima kasih. Jangan melupakan sejarah, karena sejarah adalah guru yang terbaik. Pancasila itu adalah jiwa kita. Ya, dan kita meyakini jiwa kita itu sampai sekarang harus sehat, dan untuk sehat kita harus berupaya supaya nilai-nilai Pancasila itu harus kita jaga, kita lakukan, dan kalau perlu kita kembangkan sampai hari kiamat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Bayi Haki silakan.
embrio Kampung Pancasila ini harus kita lanjutkan dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan di masyarakat kita, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai ke tingkat yang paling atas, sehingga merasuk ke seluruh sendi kehidupan bermasyarakat. Baik, berikan tepuk tangan untuk Pak Bayhaqi. Wah, luar biasa nih ya, dari apa yang kita sudah diskusikan bersama, kita sudah bahas, kita sudah dengar bersama juga dari masing-masing narasumber tadi ya, penjelasan-penjelasan yang telah diberikan. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa keberadaan dari kampung-kampung Pancasila di Kota Semarang ini nantinya memang sangat perlu sekali untuk dimasifkan, setidaknya bisa dibilang ini adalah ikhtiar begitu ya, atau upaya dari pemerintah Kota Semarang, yang mana Pak Wali Kotanya ya Pak Hendy ini kan memang selalu semangat sekali nih untuk menggelorakan semangat bergerak bersama ya, mewujudkan Kota Semarang yang semakin hebat tentunya. Hebat warganya ya kan, hebat kotanya, hebat toleransinya, kemudian lagi hebat kerumunannya, hidup damai, aman, tentram, sejahtera tanpa adanya konflik ya, karena tentunya itu semua yang kita harapkan dan semoga bisa kita wujudkan bersama. Ideologi Pancasila, semangat kebinekaan harus kita terapkan di masyarakat, dimulai dari diri kita sendiri. Akhirnya saya Nina Izwan mohon undur diri, mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap saya yang kurang berkenan. Salam sehat untuk kita semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Waalaikumsalam.